Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan hasil sosialisasi ujian sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo beberapa waktu yang lalu. Berikut ini dasar hukum tentang ujian sekolah tahun 2021. Nah, bentuk ujian sekolah pada tahun ini setidaknya ada 4. Yang pertama, ujian sekolah berupa portofolio. Yang kedua, berupa penugasan. Yang ketiga, tes secara daring atau luring. Dan yang keempat, bentuk penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan atau sekolah masing-masing. Yang pertama, ujian sekolah berupa portofolio. Nah, ujian sekolah berupa portofolio ini bentuknya berupa kumpulan tugas-tugas siswa. Jadi, siswa tidak perlu mengerjakan lagi karena nilainya diambil dari tugas-tugas yang sudah dikumpulkan di sekolah. Kemudian, ujian sekolah yang kedua berbentuk penugasan. Nah, ada 3 ujian sekolah berupa penugasan. Yang pertama, praktik. Ya, praktik itu nanti bisa praktik menyanyi, praktik menari, praktik berpidato, dan lain-lain. Yang kedua, penugasan berupa produk atau membuat sesuatu. Kemudian yang ketiga, penugasan berupa proyek. Jadi proyek ini nanti menyelesaikan suatu masalah dengan langkah-langkah yang sudah dipelajari oleh siswa. Hasilnya nanti berupa laporan. Kemudian yang ketiga, tes pengetahuan secara daring atau luring. Jadi tes pengetahuan secara daring atau luring ini nanti soalnya dibuat oleh satuan pendidikan, namun dengan kisi-kisi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Nah, kisi-kisinya kemarin sudah saya share di grup WA wali murid. Nah, berikut ini muatan pelajaran, jumlah soal, dan bentuk soal ya. Nah, soalnya ada pilihan ganda dan uraian, dimulai dari pendidikan agama sampai dengan BTG. Kemudian syarat kelulusan siswa pada tahun 2021 ini, yang pertama menyelesaikan program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapor tiap semester 7 sampai dengan semester 12. Ini berarti dimulai dari rapot kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 2. Kemudian memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Jadi siswa harus berperilaku minimal baik. Jika perilakunya di bawah baik atau cukup, maka siswa tersebut dinyatakan tidak lulus. Kemudian yang ketiga, mengikuti setiap ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Baik tadi ujian sekolah berupa penugasan maupun ujian sekolah berupa tes pengetahuan. Nah, misalnya ada salah satu siswa yang tidak mengumpulkan ujian berupa penugasan, baik itu praktik, kemudian produk maupun proyek, maka siswa tersebut tidak akan memenuhi syarat kelulusan siswa. Nah, tentang hasil ujian sekolah, nilai ujian sekolah pada ijazah nanti ditentukan oleh nilai tugas portofolio, kemudian nilai penugasan,
nilai ujian daring ataupun luring, dan bentuk lainnya. Penetapan kelulusan. Kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Guru selambat-lambatnya H-2 sebelum hari kelulusan. Nah, rencananya pengumuman kelulusan kelas 6 akan diumumkan minggu kedua bulan Juni tahun 2021. Berikut ini jadwal kegiatan semester 2 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Nah, jadwal ini juga sudah saya share di grup wali murid ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait sosialisasi ujian sekolah kelas 6. Apabila ada sesuatu yang belum jelas atau kurang jelas, bisa ditanyakan di grup maupun secara japri. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.